Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saya ucapkan. Selamat datang kembali di diskusi Lembaga Studi Agama dan Filsafat dalam kelas Pemikiran Pancasila. Diinformasikan sebelumnya bahwa kelas Pemikiran Pancasila ini diinisiasi oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat atau LSAF yang bekerja sama Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. yang bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Prodi Falsafah dan Peradaban, dan juga Trilapedia. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu the one and only narasumber juga pengampu kita pada kelas Pemikiran Pancasila yang berlangsung kurang lebih selama 10 kali pertemuan ke depan nantinya. Dan kita pada sore hari ini memasuki pertemuan keempat ya Pak, berbicara terkait pemikiran Pancasila. Sore hari ini kita memiliki tema Ruslan Abdul Ghani, Pancasila Ideologi Pasca Kolonial. Sudah hadir di tengah-tengah kita, saya sapa terlebih dahulu kepada pengampu kelas Pemikiran Pancasila, ada Pak Syaiful Arif. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Nisa. Selamat sore Pak. Juga ada selaku ketua kelas atau juga bisa kita bilang koordinator dalam kelas-kelas LSAF dan juga khususnya ini Pemikiran Pancasila kepada Bapak Dr. Budi Munawar Rahman. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang di Zoom Pak. Selamat sore Nisa, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Selamat sore Pak. Juga saya ucapkan selamat sore, selamat bergabung kepada seluruh partisipan seminar kelas Pemikiran Pancasila. Juga saya sebutnya peserta kelas Pemikiran Pancasila yang dari awal sampai mungkin kita tinjau dari Sabtu kemarin ya tidak pernah surut. Sampai 100, 150, ini luar biasa. Semoga sore hari ini juga bisa tembus 100, 150 atau mungkin full sesuai dengan WAG-nya gitu ya. Biar tetap dan terus membumi pemikiran Pancasila yang dibawakan oleh Pak Syaiful Arif. Langsung saja tanpa berpanjang lebar pada 18 Maret 2023 pukul 16.00 sampai nanti pukul 16.00 sampai nanti 18.00 waktu Indonesia Barat. Ke depan kita akan mendiskusikan pemikiran Ruslan Abdul Ghani, Pancasila Ideologi Pasca Kolonial, yang akan dipandu diskusinya oleh Bapak Dr. Budi Munawar Rahman. Kepada Bapak Dr. Budi Munawar Rahman, saya persilahkan waktu dan jaringan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Nisa. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa lagi di Sabtu sore ini. Sabtu sore yang selalu kita tunggu karena kita akan mendapatkan insight-insight baru ya dalam atau dari pemikiran Pancasila yang barangkali belum pernah kita dengar ya. Dan uniknya dari kajian kita ini adalah kita mengkaji beberapa hal, beberapa isu, beberapa tokoh yang memang jarang dipelajari di dalam pendidikan Pancasila. Nah, salah satunya adalah tokoh yang tadi disebut Nisa, tokoh yang akan kita pelajari adalah Ruslan Abdul Ghani. Ini nama tokoh yang saya masih mengalami, masih melihat beliau dan walaupun tidak dekat ya tidak kenal, tapi membaca tulisan-tulisannya waktu masih ya SMA atau S1. Beliau sangat sering menulis di Harian Merdeka pada waktu itu. Ruslan Abdul Ghani rupanya ini adalah tokoh yang penting sekali dalam penafsiran Pancasila. Kalau istilahnya Mas Saiful, seorang Soekarnois lah kira-kira begitu. Dan peranannya terutama dalam pengembangan ideologi Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Nah, oke, jadi ini tokoh yang penting yang mungkin jarang kita temui, jarang kita pelajari, atau jarang disebut-sebut di dalam pendidikan Pancasila yang diajarkan di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus. Dan hari ini kita akan mendapatkan insight sejauh mana sih sebenarnya ketokohan atau peran dari Ruslan Abdul Ghani dalam pengembangan pemikiran Pancasila di Indonesia di masa-masa formatifnya ya. Baik, seperti biasa kita didampingi oleh Mas Syaiful, seorang pemikir Pancasila yang sudah
kita dengarkan pemikirannya dalam 4 pertemuan sebelumnya, dan saya kira ini menjadi bagian dari satu perjalanan Mas Saiful sendiri untuk membuat satu narasi baru tentang Pancasila. Silakan Mas Saiful. Terima kasih Mas Budi Munawar Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, bertemu lagi dengan kelas pemikiran Pancasila. Terima kasih kepada Elsa dan Universitas Paramadina, juga Mas Budi Munawar Rahman, dan terutama Bapak Ibu semua yang telah duduk dengan sabar dan dengan setia untuk mendengarkan dan mengkaji kembali tradisi pemikiran Pancasila. Nah, kali ini kita akan mengkaji pemikiran Dr. Ruslan Abdul Ghani. Ya. Beliau adalah saya kira ini Mas Budi, murid Soekarno yang par excellence ya, murid Soekarno par excellence setelah Muhammad Yamin, Jadi kalau kemarin kita sudah mengkaji Bung Karno, Bung Hatta ya, maka kemudian kita telah menemukan 2 tradisi besar di dalam pemikiran Pancasila ya, yang nanti akan melahirkan murid-murid yang bercabang, ya, yang berbeda-beda. Nah, 2 tradisi besar ini dilahirkan oleh Soekarno yang menyusun konsep Pancasila yang bersifat nasionalistik, ya, dengan Bung Hatta yang menyusun konsep Pancasila yang bersifat religius. Nah, 2 tradisi besar ini kemudian melahirkan murid-muridnya. Murid pertama dari Soekarno adalah Muhammad Yamin, dan kedua adalah Ruslan Abdul Ghani. Nah, sedangkan murid dari Bung Hatta nanti kita akan bertemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya. Jadi Buya Syafi'i Ma'arif ini Hattaian di dalam menyusun pemikiran Pancasilanya. Ya. Secara sadar beliau memilih gitu. Secara sadar beliau memilih mazhab Hatta ya di dalam memahami atau merumuskan pemikiran Pancasila, yang kemudian nanti dikembangkan meskipun tidak secara sengaja oleh para pemikir Islam ya, seperti Cak Nur, lalu kemudian Gus Dur ya, dan terutama di kalangan Nahdlatul Ulama yang berangkat dari pendekatan Hattaian meskipun tidak dipahami sebagai pendekatan Hatta, tapi pendekatan yang religius atau Islam. Nah, sore ini kita akan mengkaji pemikiran Ruslan Abdul Ghani ya, yang merupakan itu tadi ya, murid dari mazhab Soekarnois ya, mazhab Soekarnois. Jadi ini artinya saya tidak ingin membenturkan 2 mazhab itu ya, tetapi saya ingin menghadirkan kekayaan ya, menghadirkan kekayaan pemikiran atau kekayaan pendekatan terhadap Pancasila yang sama-sama penting gitu nih Bapak Ibu ya. Kalau Soekarno yang bersifat nasionalis ini sangat penting sekali karena memang ia merupakan sifat dasar Pancasila sebagai ideologi negara bangsa gitu, sebagai ideologi nation state. Dan ini yang sangat sempurna dijelaskan ulang atau dirumuskan ulang oleh Ruslan Abdul Ghani. Nah, sedangkan pendekatan Hatta yang bersifat religius atau teologis ini juga sangat penting ya, karena memang ia berangkat dari sistematika Pancasila resmi yang menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama. Dan ketika ketuhanan menjadi sila pertama, maka Tuhan itu kan menjadi sumber bagi semua hal kan, termasuk sila-sila Pancasila. Ini juga penting sekali karena kenapa? Karena dibutuhkan untuk mengcounter pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi sekuler. Nah, tapi sore ini kita akan memahami jadi Mas ya, mungkin Cak Ruslan ini Soekarno muda ya, Soekarno muda. Ya.
Cak Ruslan ini Soekarno muda yang segar ya, yang segar dan lebih teoritik ya dibandingkan bapaknya ya, dibandingkan bapaknya. Makanya di dalam salah satu pidato Soekarno di depan Cak Ruslan ya, beliau menyatakan ini ada apa namanya kebo nyusu budel gitu Mas. Kebo nyusu budel. Jadi kerbau yang menyusu anaknya. Budel kan anaknya kerbau. Nah, itu beliau sampaikan untuk Cak Ruslan karena Cak Ruslan ini murid saya tapi ternyata belakangan dia lebih pintar dari saya gitu ya. Nah, karena apa? Karena Cak Ruslan mampu menjelaskan kembali pemikiran-pemikiran Soekarno berdasarkan pendekatan yang lebih teoritis. Silakan Mas Budi dibantu share screen atau Mbak Anissa. Kita mulai perjalanan panjang untuk menziarahi warisan pemikiran dari Cak Ruslan. Ya, next Mas. Di besarin ya Mas ya. Ya. Sudah. Ya, Cak Ruslan ini, Cak Rus ya panggilannya Cak Rus ini ya pemikir dan pejabat ya, pemikir, ideolog dan pejabat lintas zaman ya. Ya, beliau pernah menjadi wakil perdana menteri ke-15 ya, lalu kemudian menjadi menteri penerangan, menteri luar negeri ya, menteri hubungan, Menko hubungan dengan rakyat. Jadi dulu ada Menko hubungan dengan rakyat. Nah, tetapi yang terutama kita kaji pada sore hari ini adalah posisinya sebagai pemikir Pancasila dan sebagai kepala BPIP era Orde Lama ya, yang bernama Lembaga Pembina Jiwa Revolusi atau LPDR. Jadi di zaman Presiden Soekarno sudah ada lembaga kenegaraan yang khusus menguatkan Pancasila, tapi dalam kerangka Manipul Uzbek ya. Jadi Manipul Uzbek adalah taksir Orde Lama terhadap Pancasila begitu, dan dalam rangka menyosialisasikan, mendidikkan dan mendiklatkan Manipul Uzbek, pemerintahan Bung Karno lalu membentuk lembaga seperti BP7 atau BPIP, yakni pada awalnya bernama Panitia Pembina Jiwa Revolusi, didirikan pada tahun 1960, lalu kemudian dinaikkan status kelembagaannya pada tahun 1966 menjadi Lembaga Pembina Jiwa Revolusi berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 tahun 66. Nah, jadi baik ketika masih menjadi panitia PPDR maupun setelah menjadi LPDR, kepalanya satu, yakni Cak Ruslan. Jadi Cak Ruslan ini adalah kepala BPIP era Orde Lama. Nah, bahkan kemudian ketika Orde Baru lahir, ya Bapak Ibu ya, Cak Ruslan juga ditempatkan oleh Presiden Soeharto sebagai Ketua Tim Penasehat Presiden Bidang Pancasila. Ya. Jadi Ketua Tim Penasehat Presiden Bidang Pancasila tahun 1978 ya, yang menjadi embrio bagi pembentukan BP7 ya, atau Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan P4. Nah, ada data yang menyatakan bahwa Cak Ruslan adalah Kepala BP7 Pusat tahun 78 sampai 92, tapi ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Tetapi yang pasti adalah Cak Ruslan tetap diposisikan oleh Presiden Soeharto sebagai Ketua Tim Penasehat Presiden di bidang Pancasila yang membidani, ya, yang merahimi BP7 gitu ya. Jadi memang ini beliau pemikir sekaligus pejabat Pancasila. Next Mas. Jadi seperti Kang Yudi Latif lah ya, pemikir Pancasila dan pejabat Pancasila. Tapi Kang Yudi kan harusnya lebih sabar ya. Sehingga beliau seharusnya masih menjadi Menteri Pancasila. Nah, Cak Ruslan adalah pejabat setingkat menteri di bidang Pancasila yang pertama. Nah, sebelum masuk pembahasan kita, Bapak Ibu, kita ingin sejenak memahami kesaksian beliau di era Orde Baru ya, di era Orde Baru. Jadi ini adalah buku yang merupakan penerbitan dari pidato Cak Ruslan pada tahun 1975 ya.
Nah, jadi menarik ya ketika tahun 75 dan pada saat itu gencar-gencarnya proses namanya ya desoekarnoisasi ya, atau menghapuskan peran Soekarno di dalam sejarah Pancasila. Nah, tapi Cak Roslan dengan berani menyatakan atau menyampaikan fakta-fakta sejarah kelahiran Pancasila secara jujur begitu ya. Nah, di pidato itu atau di buku ini ya, beliau menyampaikan berbagai kesaksian para tokoh atau para pendiri bangsa tentang kelahiran Pancasila pada 1 Juni melalui pidato Bung Karno ya. Jadi misalnya beliau menyampaikan kesaksian Bung Hatta dalam pidato penerimaan Dr. Honoris Causa dari UI tanggal 30 Agustus 1975 ya. Lalu kemudian Mr. Yamin pada peringatan Hari Pancasila tahun 58. Kemudian juga kesaksian tertulis dari Ketua BPUPK Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan kemudian RP Suroso atau Wakil Ketua BPUPK pada peringatan Hari Pancasila tanggal 1 Juni 1964. Jadi ini semua adalah kesaksian para pendiri bangsa yang beliau sampaikan untuk menyatakan atau menegaskan bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni. Nah, demikian juga ada informasi yang baru ya ketika tadi Mas, sebelumnya Mas, ya Cak Roslan juga menyampaikan terdapat laporan tertulis dari pejabat Jepang ya, Yoshido Ichibangase ya, yang menulis semacam laporan bahwa di tanggal 1 Juni 45 Bung Karno berpidato tentang kemerdekaan sebagai jembatan ya emas menuju masyarakat yang kita cita-citakan ya, ini masyarakat adil dan makmur. Nah, kata Cak Roslan, nah pengutipan pidato ini kan ada di dalam pidato 1 Juni Bung Karno, sehingga kemudian laporan ini merupakan salah satu fakta bahwa pidato 1 Juni Soekarno itu terjadi gitu ya, secara faktual gitu ya. Next Mas. Nah, demikian sekedar pengantar untuk kesaksian Cak Roslan terhadap kelahiran Pancasila. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak takut di era itu untuk menyatakan fakta sejarah yang jujur. Makanya ketika kemarin kita bicara tentang polemik kelahiran Pancasila yang disamarkan oleh Profesor Nugroho Noto Susanto, Cak Roslan juga di polemik media pada saat itu menegaskan bahwa Pancasila hanya lahir melalui pidato Soekarno. Nah, sekarang pada sore hari ini kita akan fokus pada pemikiran Cak Roslan yang beliau sampaikan di sidang konstituante Bapak Ibu tahun 1957 ya. Karena memang Cak Roslan ini kan banyak sekali berpidato dan banyak menulis buku ya. Ini mungkin boleh saya kasih lihat ya, ini adalah beberapa buku Cak Roslan selain buku yang ada di slide ini ya. Jadi ini misalnya Sosialisme Indonesia, jadi beliau juga menulis sebuah buku ya tentang sosialisme Indonesia, atau kemudian juga beliau di seminar Pancasila tahun 59 itu juga bicara tentang demokrasi terpimpin dan manipul usdek. Jadi beliau juga bicara tentang manipul usdek dan demokrasi terpimpin ya. Makanya kan Cak Roslan juga disebut sebagai Jubir Osman ya, juru bicara manipul usdek. Nah, tetapi sore hari ini kita tidak akan mengkaji gagasan beliau tentang sosialisme Indonesia ataukah demokrasi terpimpin, ya penjelasannya tentang demokrasi terpimpin atau tentang manipul usdek, melainkan tentang pembelaannya terhadap Pancasila dari serangan para kritikus Pancasila, terutama dari kalangan penolak Pancasila, yakni kelompok Islam, maupun dari pendukung Pancasila sebagai dasar negara, tetapi ia meragukan atau menolak Pancasila sebagai filsafat negara, gitu ya. Kalau tadi yang pertama ini adalah dari kelompok Islam yang memang menolak Pancasila dan menawarkan Islam. Kalau yang saya sebut terakhir ini dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI ya, yang menerima Pancasila, artinya masuk di dalam kelompok Pancasila, tetapi menolak pemahaman bahwa Pancasila adalah filsafat, gitu ya.
PSI yang diwakili oleh tokohnya Sultan Takdir Ali Shahbana STA ini hanya menerima Pancasila sebagai kompromi politik dan ideologi, tetapi menolak Pancasila sebagai filsafat. Nah, ini yang di di counter ya oleh Cak Ruslan ya dengan penjelasan yang menurut saya sangat sempurna. Next, Mas. Nah, sekarang kita pahami dulu peta ideologi di Konstituante tahun 57, ya kan? Jadi kan Konstituante ini kan bersidang sejak tahun 56 sampai 59, tetapi fokus perdebatan tentang dasar negara ini terjadi di tahun 57. Kalau kita lihat di Konstituante terdapat 3 faksi, ya kan? Pertama faksi Islam, yang kedua faksi Pancasila, yang ketiga faksi sosial ekonomi. Jadi yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara, Pancasila, dan sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini berdasarkan prinsip ekonomi sosialis dan demokrasi sosial sesuai dengan pasal 33 dan pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah, faksi Pancasila merupakan faksi terbesar ya, memuat 274 kursi, terdiri dari 7 fraksi besar ya. Ada PNI, PKI ya, PKI adalah bagian dari faksi Pancasila, lalu Republik Proklamasi ya, Partai Kristen Indonesia, Partindo, lalu Partai Katolik, Partai Sosialis tadi PSI, dan Indonesia, dan 14 fraksi kecil. Nah, jadi secara faktual sebenarnya memang PKI adalah pendukung Pancasila. Jadi kalau ada yang menyatakan komunisme itu bertentangan dengan Pancasila, ya faktanya fakta sejarahnya menyatakan ya PKI adalah bagian ya dari kelompok Pancasila di sidang konstitusi gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua faksi Islam ya, kelompok Islam memuat 230 kursi yang terdiri dari 4 fraksi, yakni Masyumi, PNU, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, PSII, dan Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia, PERTI, serta 4 fraksi kecil lainnya. Jadi ini PNU, Partai NU yang setelah Orde Baru memperjuangkan Pancasila, ternyata di Konstituante menolak Pancasila. Nah, ini juga fakta sejarah begitu ya. Lalu kemudian ada faksi sosial ekonomi ya yang mengusulkan dasar negara sosial ekonomi yang hanya memiliki 10 kursi ya, terdiri dari Partai Buruh, Partai Murba, dan Akoma. Next, Mas. Nah, sekarang kita fokus di dalam gagasan Ruslan Abdul Ghani ya yang disampaikan untuk tadi ya mengcounter pandangan kelompok Islam, partai Islam, terutama pemikiran Muhammad Nasir ya dan pemikiran STA Sultan Takdir Ali Shahbana. Nah, pertama kita akan membaca kritik Cak Ruslan terhadap STA ya. Nah, bagi saya Saudara Ketua, dasar negara itu bukan kiasan, bukan sekadar suatu metafora seperti yang dikatakan oleh saudara STA Sultan Takdir ya, melainkan suatu pokok-pokok prinsipalia ya, prinsip ya, bukan metafora yang akan menjiwai seluruh pasal-pasal dari undang-undang kita dan kemudian juga undang-undang organik lainnya, jadi undang-undang. Karena itu soal dasar negara ini perlu kita lanjutkan pembicaraannya, sebab kalau dalam taraf sekarang akan kita hentikan, maka tentu nanti perbedaan pendapat itu akan timbul lagi dalam penyusunan pasal-pasalnya dari undang-undang ini. Nah, next, Mas. Nah, kenapa Cak Ruslan bicara seperti ini? Ya, karena STA sebelumnya menyampaikan pandangan seperti ini. Jadi beliau menyatakan selain daripada itu, ya sesuatu hal pula harus kita ingatkan. Kata dasar yang seperti kita pakai dalam hubungan dengan negara adalah suatu kiasan, ya, suatu metafora, sekadar untuk menolong pengertian kata. Kata dasar itu bukan sesungguhnya seperti dasar suatu gedung yang menentukan mungkin atau tidaknya suatu gedung berdiri,
kata dasar itu hanya memberi kita pedoman, patokan, pikiran-pikiran yang pada umumnya akan dapat memberikan pegangan sekadarnya dalam pemikiran dan perbuatan dalam lingkungan negara. Nah, kembali ke slide tadi, Mas. Nah, jadi STA menyatakan ya bahwa dasar negara itu ya hanya kiasan gitu ya, hanya kiasan ya. Hanya metafora ya, bukan seperti dasar beneran ketika kita ingin membuat gedung gitu ya. Jadi sekedar kiasan metafora yang ada di dalam pemikiran gitu ya, yang kemudian berkembang mungkin semacam sekadar menjadi wacana ya di kalangan lingkungan kenegaraan gitu. Nah, Roslan kemudian menolak pandangan ini ya dan menyatakan bahwa dasar negara ini bukan metafora tetapi prinsipalia gitu ya. Dasar negara adalah prinsip ya yang kemudian mendasari atau menjiwai pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sehingga kemudian kalau kita tidak mengklirkan dasar negara ini gitu, maka nanti akan timbul perdebatan di dalam atau ketika menyusun undang-undangnya atau undang-undang dasar gitu ya. Jadi artinya menurut Roslan ya ini tidak sekedar metafora, ini memang prinsip-prinsip dasar gitu kan. Misalnya kalau prinsip dasar dari negara nasional itu tentu ya kalau prinsip atau terkait dengan pasal ketuhanan, maka ketuhanan yang masuk di dalam pasal undang-undang dasar bukanlah ketuhanan yang mewakili salah satu agama seperti yang didasarkan pada Piagam Jakarta berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, tetapi ia adalah ketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan semua agama dan bisa menyatukan semua agama. Itu. Jadi dasar negara akhirnya bukan metafora tetapi prinsipalia. Ini dua istilah yang asik ya Mas Budi ya. Jadi metafora dan prinsipalia gitu. Jadi ini prinsip bukan sekedar metafora karena kalau prinsip itu berbeda maka akan melahirkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang berbeda juga kan gitu kan. Dan itu terlihat di dalam perbedaan antara Piagam Jakarta dengan Pancasila yang resmi kan gitu. Di dalam Piagam Jakarta ketika sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam maka berimbas pada pasal 29 kan gitu kan. Kalau di dalam sidang kedua BPUPK itu kan konsekuensi logis dari sila ketuhanan yang bersyariah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah gitu kan bunyi pasal 29 yang sama dengan bunyi sila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Jadi pasal 29 yang disusun oleh anggota BPUPK di sidang kedua berdasarkan Piagam Jakarta itu bukan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kemudian syarat dari Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang Islam. Nah, ini adalah konsekuensi di dalam Undang-Undang Dasar yang berangkat dari prinsip dasar negara yang bersifat Islami. Nah, ini berbeda kan dengan Pancasila, di mana akhirnya ketika 7 kata Piagam Jakarta dihapus, ya maka pasal yang bersifat Islami juga dihapus, diganti ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam batang tubuh atau pasal 29 Undang-Undang Dasar yang disusun oleh PPKI, dan kemudian juga Presiden Indonesia juga hanya disyarat sahkan orang Indonesia asli tanpa ada syarat keagamaan kayak gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa menurut Roslan ya dasar negara ini prinsip gitu ya, bukan metafor. Next, Mas. Ya, next. Mohon jangan ada yang coret-coret ya. Nah, selain bicara tentang dasar negara sebagai prinsipalia, Bapak Ibu, beliau juga bicara tentang Pancasila sebagai ideologi pasca kolonial ya. Ini yang menjadi
tema utama kita. Apa yang dimaksud dengan ideologi pasca kolonial, Pancasila sebagai ideologi pasca kolonial ya. Pancasila sebagai ideologi pasca kolonial menurut Ruslan adalah bahwa Pancasila merupakan ideologi yang dihayati ya dan digerakkan oleh bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme. Jadi pasca kolonial ini artinya post kolonialisme ya, melampaui kolonialisme gitu. Nah, ini yang menjadi gagasan utama dari Soekarno ya, ketika kemudian beliau menjadikan kebangsaan sebagai sila pertama gitu ya. Nah, yang tadi masih yang pertama ya, yang pertama. Nah, maksud dari Pancasila sebagai ideologi pasca kolonial itu apa ya? Nah, bisa kita pahami di dalam paparan ini, Bapak Ibu. Ya, masih yang pertama tadi, Mas. Ya. Nah, jadi penjelasan Ruslan tentang Pancasila sebagai ideologi pasca kolonial, ya, itu sama dengan Pancasila sebagai cermin dari kepribadian bangsa, ya, diawali dari uraiannya tentang karakter utama Pancasila sebagai cerminan masyarakat Indonesia era kolonialisme. Jadi Pancasila ini tidak hanya tidak hanya hadir di dalam sidang BPUPK dalam rangka pendirian negara baru ya, tetapi dia sudah hidup di era Indonesia era kolonialisme gitu ya. Nah, cerminan ini merujuk pada kondisi bangsa Indonesia yang terjajah, pertama kolonialisme, masih tadi Mas ya, kolonialisme ya. Masih tadi yang tadi yang tadi masih yang tadi Mas. Jadi ini adalah analisa Ruslan ya terhadap kolonialisme ya di Indonesia ya, yang menjadi rahim ya bagi lahirnya Pancasila kayak gitu. Ini menurut saya sangat penting sekali ya. Yang tadi Mas, yang pertama. Nah, jadi pada awalnya adalah kolonialisme atau penjajahan ya, yang oleh Ruslan itu didefinisikan sebagai penjajahan atau kolonialisme politik dan kolonialisme ekonomi atau penghisapan ekonomi. Karena sesuai dengan pemikiran Soekarno ya, kolonialisme di Indonesia diibaratkan seperti naga ya, ya. Jadi kepalanya adalah kapitalisme, itu kepalanya adalah kolonialisme, itu memakan kita ya, memakan bangsa Indonesia, memakan sumber daya alam, sumber daya manusia ya. Lalu kemudian ekornya adalah kapitalisme ya, ekornya adalah kapitalisme dan badannya adalah imperialisme. Itu kata Bung Karno. Jadi kolonialisme adalah kepala naga di mana ekornya adalah kapitalisme sedangkan badannya itu melintasi seluruh negara-negara Asia Afrika dalam bentuk imperialisme. Oleh karena itu kolonialisme tidak bisa dipisahkan dengan kapitalisme. Artinya apa? Artinya penjajahan politik itu dilakukan dalam satu tarikan nafas dengan penjajahan kapitalisme. Nah, menurut Ruslan kemudian kolonialisme tidak hanya membawa penjajahan politik ya, yang membuat bangsa Indonesia tidak berdaulat secara politik ya. Kolonialisme juga telah merusak piramida masyarakat Indonesia, di mana kelas menengah Indonesia pra-kolonialisme diisi oleh kaum tukang dan kaum tani yang merdeka. Jadi Ruslan bicara tentang piramida sosial masyarakat Indonesia yang pra-kolonialisme, yang pra-kolonialisme itu diisi oleh kaum tukang dan kaum tani yang mandiri ya. Tetapi ketika hadir kolonialisme, maka piramida kelas menengah, Pak Ruslan bicara kelas menengah ya, kelas menengah Indonesia itu lalu diganti dengan
masyarakat Tionghoa, ya masyarakat Arab yang menjadi kelas menengah ekonomi, ya, dan juga diisi oleh kaum pribumi feodal. Nah, next Mas. Jadi kelas menengah Indonesia yang awalnya diisi oleh kaum tani dan kaum tukang yang merdeka itu diganti dengan non pri, ya, pada saat itu, ya kan, kaum Tionghoa dan kaum Arab, orang-orang kaya, ya, lalu kemudian kaum pribumi yang feodal. Nah, dalam piramida masyarakat yang telah diubah oleh kolonialisme ini, kelas menengah bentukan kolonial menikmati makroekonomi dalam kerja mikroekonomi. Jadi kelas menengah bentukan kolonialisme itu menikmati ekonomi makro dalam kerja yang mikro, kayak gitu. Sedangkan rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan mikroekonomi dalam pekerjaan yang makro. Artinya keuntungan ekonomi yang besar, ya. Artinya kelas menengah bentukan penjajah menikmati keuntungan ekonomi yang makro dengan pekerjaan mikro. Nah, sedangkan sebaliknya rakyat Indonesia dengan pekerjaan yang makro tetapi hidup di dalam ekonomi mikro. Dalam kondisi seperti ini, bangsa Indonesia berjuang untuk menjadi bangsa yang merdeka, yang kemudian melahirkan sila kebangsaan, gitu ya, gagasan tentang bangsa atau spirit kebangsaan demi terwujudnya kedaulatan politik atau demokrasi pada satu sisi dan keadilan sosial ekonomi pada saat bersamaan. Next, Mas. Nah, lalu kemudian ini dijelaskan oleh Cak Ruslan, ya. Dalam keadaan sosial, ini pidato beliau, ya, Bapak Ibu, ya. Dalam keadaan sosial ekonomis yang demikian pahit getirnya, lahir cita-cita yang diametral bertentangan dengan sistem politik otoritarisme dan feodalisme, dan juga diametral bertentangan dengan sistem ekonomis penghisapan. Dalam keadaan demikian itulah mau tidak mau lahirlah cita-cita demokrasi dan cita-cita keadilan sosial. Jadi lahirlah sila demokrasi dan sila keadilan sosial. Herankah kita bahwa dalam keadaan demikian bangsa kita secara historis Bipal adalah suatu bangsa yang perasaan bangsanya sekaligus pula bercorak demokratis dan sekaligus bercorak keadilan sosial. Jadi herankah gitu, atau mungkin bisa dibahasakan kita tidak heran gitu ya, kenapa kemudian perasaan kebangsaan, sila kebangsaan itu menyatu dengan perasaan demokrasi dan keadilan sosial. Herankah kita bahwa sifat kedemokrasiannya itu atau kerakyatannya itu atau kedaulatan rakyatnya adalah inherent kepada sejarah perjuangannya. Herankah kita bahwa sifat kolektivisme dan lain-lain sebagainya, ya kan? Jadi karena itu di dalam keadaan sosial ekonomis yang telah diburatkan oleh sejarah, sifat kebangsaan Indonesia mau tidak mau harus sejalan dengan sifat-sifat kerakyatan dan keadilan sosial. Ini adalah kewajaran sejarah, ini adalah kepribadian bangsa. Jadi artinya Ruslan menyatakan bahwa di dalam masyarakat yang terjajah, ya, secara politik, yang kemudian membuat bangsa yang terjajah itu tidak mandiri atau berdaulat secara politik juga, dan kemudian juga terhisap secara ekonomi, maka spirit kebangsaan itu